Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita konsentrasi bagaimana loving God. Dan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah sebelum Allah yang adalah God is love, yaitu menyatakan kasihnya kepada kita melalui pemberian putranya kepada kita. Di dalam satu perumpamaan sangat terkenal, yaitu The Good Samaritan, maka Tuhan Yesus didatangi seorang guru atau ahli Taurat, dan dia mencoba Yesus. Guru, dia panggil dia Rabi, berarti mengakui bahwa Yesus punya pengetahuan. Apa yang harus ku perbuat, what must I do, untuk mewarisi hidup yang kekal? Saudara, itu agama, yaitu do, melakukan. Saudaraku, tanda juga untuk mencapai, menerima eternal life. Tetapi dalam Kristus bukan do, tapi done. Sudah selesai, it is done. Sudah selesai, tetelestai. Kita tinggal menerima karyanya. Dan kemudian dia pada waktu itu apa yang tertulis dalam buku Taurat,
Apa yang kau baca di sana? Guru besar ini tanya pada seorang guru, dan dia jawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, dan mengasihi sesamamu sama seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada saat untuk membenarkan dirinya, dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat terkenal itu, di mana ada seorang Yahudi yang baru kebaktian turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan di tengah jalan dia dirampok dan dihajar habis-habisan. Pelajaran pertama, jangan pernah hidup ini berjalan sendiri. Tidak ada orang selamat dengan berjalan sendiri, harus bersama kelompok, ya kan? Karena banyak pencuri, pembunuh, peminasa di dunia ini. Dan kemudian kita lihat seorang imam melihat orang yang sudah hampir mati itu, dia mengambil jalan yang lain, seperti dia menjadikan mata buta dan menutup telinganya. Kemudian muridnya seorang Lewi juga melakukan yang sama. Lalu muncul seseorang yang tidak disangka-sangka. Waktu dia berkata, tolong, seorang Samaria. Orang Yahudi sangat rasis kepada orang Samaria yang dianggap sudah campuran bangsa-bangsa lain. Di dalam Kristus, tembok antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan. Ya, tetapi kita lihat bagaimana orang Samaria ini, ya saudara tahu Yesus dibilang kerasukan setan, dibilang orang Samaria, dibilang tidak kudus, dan orang ini menolong. Ya, dia membalut orang ini, memberikan anggur dan juga sebagai disinfektan mungkin diurap dengan minyak, dibawa ke sebuah penginapan, dibiayai semuanya. Lalu saudaraku, Yesus tanya lagi, nah menurut kamu sekarang siapa sesama manusia? Orang yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan kebaikannya. Bahkan saking resisnya dia tidak bilang orang Samaria. Dan apa yang terjadi saudaraku? Perbuatlah demikian dan kamu akan hidup. Dan kita harus tahu di dalam Kristus ini bukan do tapi done, dan eternal life diberikan pada awal. Sebab barang siapa mendengar dan percaya, maka dia sudah menerima hidup yang kekal, tidak akan terus dihukum, dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terimalah hidup yang kekal itu, dan tandanya engkau mengasihi sesama. Dan kita hancurkan roh rasialisme di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa jemaat GBI Pematang Siantar. Shalom. Haleluya, kita percaya semua saudara pasti diberkati. Amin. Kita sudah melalui satu minggu ini dengan baik, tentunya karena Tuhan yang beserta dengan kita. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk tenang sebelum kita mulai ibadah kita. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai setiap umat-Mu sepanjang minggu yang sudah berlalu. Engkau sungguh membuat kami kagum dan terpesona akan cinta-Mu. Engkau memelihara kehidupan kami, sekalipun mungkin Tuhan ada di antara kami yang harus melalui minggu ini dengan berat. Tapi selama bersama Yesus, kami percaya cinta-Mu cukup buat setiap kami. Terima kasih karena pagi hari ini Engkau yang menghantarkan kami ke rumah-Mu, sehingga kami boleh Tuhan ada di rumah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami naikkan hormat kami. Biarlah Engkau Tuhan melawat setiap kami pagi hari ini dengan kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suara-Mu, sembah Tuhan dengan segenap hati. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih.
dari harapan. Mari basuh kami di dalam Roh. Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak dan ibu. Mereka datang dari Pulau Jawa waktu saya ada di Tangerang. Saya ada di kantor sekretariat. Mereka berdua datang, sudah tua. Mereka bilang, "Dek, saya mau bersihkan toilet." Waktu itu saya negatif thinking Bapak Ibu. Saya pikir, wah, urusannya pasti duit nih. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Mereka berdua datang sudah bawa sikat, bawa sabun. Mereka bilang, "Saya cuma mau bersihkan toilet gereja. Tolong izinkan saya." Hari itu saya belajar satu hal, bahwa kita ini cuma hamba. Hari ini ketika kita menyembah Tuhan, mari setiap hati miliki sikap hati seorang hamba. Saya terberkati dengan dua bapak ibu ini yang datang, tidak mencari pelayanan yang besar. Mereka datang bahkan membawa perlengkapan kebersihan sendiri, membersihkan toilet gereja yang mungkin seringkali kita kotori dan tidak bertanggung jawab. Tapi mereka datang sebagai seorang hamba untuk melayani Tuhan dan raja mereka. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Basuh aku di dalam Roh-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Setiap hati yang rindu katakan dengan sungguh-sungguh, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia ke
Pagi hari ini setiap kami dengan sukacita yang besar, kami mau naikkan pujian kami mau naikkan sembah kami. Biar Engkau disenangkan lewat sukacita umatmu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa jemaat GBI Pematang Siantar Shalom. Haleluya. Bapak Ibu boleh kasih salam kanan kirimu. Katakan kasih Allah melingkupimu. Amin. Kita percaya hari ini kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja kita yang luar biasa.
Haleluya. Itu yang menjadi iman kita, yang kita pilih adalah kebenaran, tidak lagi kompromi dengan dunia. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Persembahan ini ditujukan untuk persembahan diakonia, Bapak Ibu. Mari berdoa supaya Tuhan taruhkan berapa yang harus kita berikan untuk pelayanan diakonia melalui GBI Pematang Siantar ini. Saya undang yang bertugas, kita akan berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh sangat amat heran dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar untuk tidak lagi kompromi dengan dunia. Kami belajar untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, dan itu yang kami pilih hari ini Tuhan. Karena itu kami juga mau memberikan persembahan kami, supaya jiwa-jiwa yang kurang beruntung boleh juga merasakan kasih-Mu lewat pelayanan kami di tempat ini. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang taat melakukan kebenaran firman-Mu untuk mempersembahkan persembahan mereka. Biarlah Kau berkati setiap umat-Mu dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mereka tidak akan pernah kekurangan, karena orang-orang yang setia Tuhan akan pelihara hidupnya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil saudara memberi, kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Kekhawatiran menghimpit jiwaku,
inilah waktu yang terbaik bagi kami. Ketika kami boleh bersekutu di hadapan-Mu, ketika kami boleh bersama-sama memuji menyembah, itulah waktu-waktu yang indah bagi kami Tuhan. Bersama dengan Engkau, Bapa, berkati kami, urapi kami anak-anak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau meninggikan Engkau. Kami tetap memuji dan menyembah. Berkati, urapi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah kami semua boleh berjalan seturut dengan kehendak. Saat ini kami persiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan semua firman. Kami boleh mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk saudara. Kita semua diberkati, amin. Amin. Anak-anak Tuhan, tidak ada pernah kekurangan berkat. Hari ini kita akan belajar tentang masalah. Ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti banyak masalah. Ada orang yang tidak punya masalah di sini. Ya. Hanya ada 2 orang yang tidak pernah punya masalah. Ya. Yaitu yang sudah mati. Ya, kalau sudah mati gak ada masalah lagi. Ya. Mau diapain pun dia gak tahu lagi soalnya, kan sudah mati. Yang kedua orang gila gak pernah ada masalah. Ya, saya sebagai dokter dulu pernah belajar di Tuntungan sana, ya, di tempat rumah sakit jiwa. Ya, salah satu koas kami itu di sana. Ada orang yang memang gak punya masalah. Ya, apapun dia gak makan gak masalah. Ketawa saja terus. Ya, ada yang seperti itu di sini. Ya, jumpai saya nanti kalau sudah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti menghadapi cobaan, masalah dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi cobaan itu, masalah itu. Kadang-kadang itu masalah begitu besar, sehingga membuat kita stres, membuat kita takut. Ya. Ada 2 ayat yang harus kita 2 pasal yang harus kita baca nanti di rumah. Ya. Jadi sekarang gak usah terlalu panjang. 1 Samuel 17, 2 Samuel 11 dan 12. Karena ada 2 macam masalah dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama itu masalah yang diizinkan Allah kepada kita. Kita sendiri tidak buat masalah, datang sendiri masalah itu. Yang kedua, cobaan yang kamu buat sendiri. Ya. Ada satu saudara saya di Nias, ya, karena istri saya kan lahirnya di Nias, walaupun dia Chinese juga. Ya. Ada saudara dia di Nias, orangnya cantik, ya. Remaja cantik. Dia ngotot memilih satu orang laki-laki yang sudah, ya, seluruh kota itu, dia tinggalnya di Teluk Dalam. Seluruh kota sudah tahu kalau laki-laki ini tukang judi, bahkan ada dekat-dekat narkoba. Perempuan yang cantik ini, saudara kami ini sudah diingatkan jangan pilih itu. Tapi dia ngotot. Kalau nggak sama dia, aku bunuh diri ini. Waduh, orang tuanya gimana gitu ya. Akhirnya ya sudahlah. Ya. Kalau memang itu sudah pilihanmu, silakan. Setelah menikah gimana? Terlantar, terbukti. Apakah pilihannya itu berubah? Enggak. Sudah punya anak sekarang. Suaminya masih juga seperti itu. Ya, karena nyanyiannya selalu aku masih seperti yang dulu. Ya. Karena dia enggak bawa ke Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan manusia. Kalau cuma istri, sorry lah ya, anak-anak muda, jangan pikir kamu bisa mengubah. Oh, pasanganku, nggak apa-apa lah. Ini yang apa gitu, yang ada pakai pensi.
yang di belakangnya ada apa gitu. Jangan pikir kamu bisa mengubah pasangan. Ya, hati-hati. Engkau hanya akan menambah cobaan di dalam hidup, menambah masalah. Jadi ada dua masalah manusia. Yang satu yang memang diizinkan Tuhan, ya, contohnya sakit penyakit. Kita nggak tahu ya. Kayak saya tahun 2016 ya sebagai dokter, saya didiagnosa kanker prostat. Ya, jadi dari 2016 lalu saya sampai sekarang masih hidup. Ya, kanker prostat stadium 3. Ya, sudah dioperasi, sudah di kemo, tahun lalu di radiasi, ya macam-macam. Tapi saya nggak takut. Begitu dokter dia bilang, ya, kamu tidak kanker nih, ya saya senyum aja. Ya kayak telenovela gitu. Hidup saya seperti telenovela. Ya, kalau yang namanya telenovela itu kan anak mudanya itu selalu kena penyakit. Ya, penyakit kanker lah, kanker otak kan ada. Wah, cocok juga saya dengar cerita telenovela ini. Ternyata apa yang Tuhan izinkan itu tidak membuat saya down. Saya bilang sama jemaat saya yang di Dolok Sangku, ya, tapi belum kenal kita ya. Mungkin masih banyak yang nggak kenal saya, walaupun saya sudah pernah sekali khotbah, tapi waktu itu masih di tempat yang lama. Ya, ini saya dengar masih berapa bulan? 7 bulan, 8 bulan ya. Ya, puji Tuhan, dulu tempatnya masih kecil, sekarang sudah luar biasa. Ya, maju terus, Rock GBI Siantar, amin. Saya mengembalakan di Dolok Sangkut, ya, di Jalan Siliwangi, dan kemudian ada cabang kita juga yang di Siborong-borong, yang di Rock. Saya selain pendeta juga dokter, ya. Jadi kalau ada yang sakit boleh jumpai saya. Jangan lupa bawa amplop. Karena kalau orang Kristen ini susah ini ya, apalagi halak batak, wah. Tolongnya di toko pandita, ya, itu di Dolok Sangku sering itu, ya, aka opung, rotual, pangkat tinggi debata, sambil disip-sip. Burjudo, ujung-ujungnya apa? Kalau non tuh hebat, nampak kali. Ya. Berupa apa sudah tahu kita. Nah, ini ada apa-apa ini. Itulah ya perkenalan kita. Ya. Kalau istri saya juga dokter, tapi dia pendeta juga. Ya. Malah dia sebenarnya yang saya tugaskan di Siborong-borong di Biro. Ya. Jadi kalau saya di Dolok Sangku, istri di Siborong-borong sebagai gembala. Ya, jadi Tuhan mengizinkan sakit penyakit datang kepada saya. Ya. Tahun 2016 saya divonis kanker prostat. Ya, saya bilang sama jemaat, walaupun saya kanker, belum tentu saya duluan mati. Jangan-jangan saya kuburkan kalian semua. Ya, sebagai pendeta kan saya kuburkan, dan ternyata benar. Ada yang lebaja, tabrakan, saya yang kuburin. Ya, ada yang masih bapak-bapak ini. Terakhir ini 1 bulan ini 2 orang saya kuburkan. Yang satu pemabuk. Ya, ini susah nih. Dolok Sangku ala ngali nih. Ya, jadi alasannya banyak. Ngali Pak Pendeta, ya. Jadi harus minum kamput. Asal las. Ya, enak saja kau. Ya. Mau dibilang apapun nggak masuk. Betul-betul zogal rukun. Betul-betul siap bosi ya, susah kan. Ya, mudah-mudahan di sini gak ada ya. Puji. Dolok Sangku memang luar biasa. Jadi ada cobaan yang memang diizinkan Allah. Ada cobaan yang kita buat sendiri dan penanganannya ini berbeda. Ya. Beda, bukan sama. Ya. Kalau cobaan itu kamu buat sendiri, ya, bagaimana? Ya, kita lihat si Daud. Kita tahu, ya,
si Daud itu berbuat jahat. Dia pada waktu itu ya di 2 Samuel itu dia sedang berperang sebenarnya, tapi karena perang kecil dia malas. Lalu dia jalan-jalan di atas soto istananya, dia lihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Siapa namanya? Iya, ya, molo naso kea manjaha bibel dan diboto. Alai molo jujur dijaha bibel tok diboto. Siapa namanya? Batseba. Ya, ada guru-guru nama Riki di sini. Ya, orang namanya si Daud. Ya, biarpun dia itu orang anak Tuhan, tapi kalau lihat yang cantik-cantik bening-bening katanya melotot juga dia di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Dirasuki iblis. Ya, dia panggil perempuan itu, dia tidur dengan dia sampai hamil. Setelah hamil bagaimana? Wah, kelabangan. Soal dia. Lalu dibikinlah skenario itu ya kan? Ya. Suaminya Uria adalah prajurit dari Daud dan perang di sana. Ya. Segala upaya diusahakan. Ya. Waktu Uria pulang, Daud dengan sengaja bilang, "Mula mau." Ya, istri putuskan menunggu kamu pulang. Tapi Uria nggak mau. Nggak bisa. Saya mana boleh menikmati yang kayak gitu-gitu. Sementara teman-teman saya sedang berperang, saya tidur di istana saja. Pusinglah si Daud. Akhirnya dia buatlah notes ya, kepada panglima di sana. Ya, kalau si Uria datang nanti, ya, kalian harus berperang maju. Nanti kalau si Uria maju depan, kalian mundur, biar mati dia. Itulah yang terjadi. Ya, diam-diam Daud sudah membunuh orang. Bukan hanya si Uria. Kalau kita baca, ada beberapa orang lain juga ikut terbunuh. Ya kan nggak mungkin si Uria sendiri disuruh maju. Enggak. Rame-rame maju. Setelah perang itu, yang belakang mundur, disuruh mundur. Sehingga ada beberapa orang yang di depan mati. Itulah kejahatan si Daud. Dan dia diam-diam tenang-tenang. Bahkan ketika dilaporkan, wah senang dia. Sudah habis, sudah mati si Uria. Langsung 2 hari lagi, seminggu lagi dia nikahi si Batseba. Ya. Itu masalah yang dibuat oleh si Daud sendiri. Karena keinginan dagingnya, karena keinginan matanya, karena keangkuhan hidupnya, karena dia punya hawa nafsu yang besar. Ya. Yang pertama, jangan buat masalah. Ya, jangan bikin masalah, berjaga-jaga. Ya. Saya pernah mendengar ada satu cerita tentang orang Thailand. Ya, di Thailand boleh pelihara buaya. Jadi ada satu orang dia pelihara buaya dari kecil, dia beli di pasar, ya kecil-kecil segini, gitu. Wah masih kecil gini kan bisa disayang-sayang ya. Ya buaya yang segini, hanya 30 cm. Masih bayi, dia pelihara di depan tamannya seperti kita. Kalau ada taman ini dia kandang, ada kolam, dia pelihara. Dikasih makan, makin besar. Ya. Akhirnya 2 meter, ya sudah besar 2 meter. Satu hari dia lupa tutup kandang, anaknya masuk ke dalam kandang itu. Anaknya masih baru belajar jalan lah ya, 2-3 tahun. Apa yang terjadi? Yang dimakan buaya. Itu yang sering terjadi pada orang Kristen. Kita tidak berjaga-jaga. Ya. Kita merasa nanti Tuhan bantu itu. Oh tidak. Ya, hati-hati kita. Kita harus berjaga-jaga. Itu banyak sekali ayat yang Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga. Iblis itu seperti apa? Babian, singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan kita. Silap sedikit, habis. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi kita harus wajib berjaga-jaga terus. Jangan sampai kecolongan. Ya. Banyak orang yang kecolongan. Ya, di Dolok Sanggup, Dolok Sanggup ini banyak masalah. Kalau di sini baik-baik semua. Ya,
Ya, sini malaikat semua. Amin ya, amin. Ya. Kalau di sana itu wah pendeta lagi di situ ya. Yang di Tol Sangkuni ada satu orang pendeta. Hutangnya itu banyak sama jemaat sama semua sama saya pun ada. Lalu khotbahnya Tuhan akan membantu kita membayar hutang kita semua. Enak kali kau. Tuhan dijadikan apa? Tukang bayar hutang gitu. Saya akan baca dulu Alkitab. Ya. Lalu dia mengambil satu cerita tentang ya di Perjanjian Lama ada seorang nabi yang sudah mati, istrinya berhutang. Ada yang tahu itu? Nabinya siapa? Elisa. Karena nabinya ini sudah mati, ya. Kalau dulu pendeta itu gak banyak duit, kalau sekarang pendeta banyak duit. Dulu, ya, nabi ini ya gak punya penghasilan apa, ya. Apalagi dia hanya nabi kecil, bukan nabi besar. Ya. Waktu dia meninggal, istrinya berhutang. Kemudian dia datang kepada Nabi Elisa dan berkata, tolonglah, lihat ini, tukang hutang sudah datang. Kalau dulu nggak bisa bayar hutang, maka anaknya akan diambil sebagai budak, dijual sebagai budak. Ini penagih hutang sudah datang, anak saya sudah mau diambil, tolonglah. Lalu Nabi Elisa bilang, di rumahmu ada apa? Oh, ada sedikit minyak. Cuma ada satu buli-buli dan sedikit minyak. Lalu nabinya berkata, pinjamlah semua buli-buli, botol-botol dari tetangga. Tutup pintu, tuangkan. Engkau akan mengisi sampai penuh. Semua buli-buli. Dan itu yang dia lakukan. Pertanyaan saya, kira-kira berapa hutangnya si janda miskin ini? Kalau saya bilang nggak banyak, betul tak? Ya, berapa yang bisa dia pinjam buli-buli dari tetangga? Berapa yang bisa dia jual minyak itu? Gak seberapa. Artinya hutangnya gak banyak. Paling-paling dia hutang makanannya, hutang kehidupannya sehari-hari gak banyak. Loh, kita kalau hanya makan berapa sih? Ya, paling 10.000 kan? Ya, kalau kita masak sendiri, ya 1 biji telur, nasi, daun-daun apa bisa kita petik. Gak seberapa. Ya, sehebat-hebatnya pun 1 bulan paling 3 juta, kan begitu. Nah ini saudara kita ini hutangnya itu kan apa? Beli tanah, ya, beli tanah di sana hutang, beli sana hutang. Terus saya bilang sama dia, jual itu tanah, jangan kamu apa? Sekarang dia